Hai, saya Ersa, CSD dari PT Indo 5 Perkasa. Nah, di sini aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering banget ditanya tentang CSD. Mana pertanyaannya? Nah, ini dia pertanyaannya. Oke, ready nggak? Nama dibuka satu dulu ya. Nah, ini dia pertanyaan pertama. Apa tugas dari CSD itu? USP. Nah, sebelum aku jawab nih tugas dari CSD, aku mau kasih tahu dulu kepanjangan dari CSD. CSD itu adalah Compliance Strategic Development. Nah, tugas CSD ini adalah menjaga bisnis proses project berjalan sesuai bisnis prosesnya. Nah, cara menjaga dan memonitornya itu dengan cara apa sih? Contohnya dengan market visit, internal audit, dan lain-lain. Nah, CSD ini juga sebagai USP dari Indo 5. USP itu adalah unique selling point-nya Indo 5. Selain CSD, kita juga punya EDP sebagai USP dari Indo 5. Oke, pertanyaan kedua. Oke, apa pentingnya market visit untuk Salesforce? Nah, tadi kan aku udah mention tentang market visit. Market visit itu sangat penting banget di Salesforce. Kenapa? Karena dengan market visit kita bisa memonitor cara kerja frontliner yang ada di lapangan. Dari memonitor ini kita juga bisa mengidentifikasi kinerja-kinerja frontliner kita yang di lapangan tersebut. Nah, frontliner kita itu ada dua macam. Yang satu adalah MD, yaitu merchandiser. Biasanya dia bertugas untuk merapikan toko. Dan yang kedua adalah SPG, Sales Promotion Girl, yang biasanya dia akan menawarkan barang dari klien kita ke para konsumer. Dari hasil markis ini kita akan membuat suatu report yang nantinya akan kita blast ke project tersebut supaya project tersebut tahu yang mana yang harus dikembangkan dan yang mana harus diperbaiki. Oke, pertanyaan selanjutnya. Market visit kemana? Market visit kemana ini pertama-tama kita harus tanya dulu nih ke beberapa project apakah ada isu di lapangan. Nah, kalau ada, kita kumpulin nih isu-isu tersebut supaya kita bisa netepin lokasi-lokasi mana aja yang kita perlu cek. Dari situ baru kita buatin plan journey yang dimana nanti pegangan CSD itu ada dari plan journey untuk satu harian mau kemana aja. Nah, biasanya nih kita nih plan journey ini tuh biasanya kita pergi ke pasar. Nah, pasar-pasarnya pun juga kita ada dua tipe. Tipenya yang satu general trade atau kita sebut biasanya GT. Nah, yang satu lagi modern trade. Nah, kita sebut sebagai MT. Nah, GT ini biasanya kita pergi ke pasar tradisional dan MT ini kita biasanya pergi ke pasar-pasar modern, which is seperti supermarket, hypermarket dan lain-lain. Oke, next question. Apa bedanya GT dan MT? Sebenarnya tadi aku udah jelasin bedanya GT dan MT, tapi nggak apa-apa, aku jelasin lagi ya. GT itu adalah general trade, yaitu pasar tradisional, dan MT itu adalah modern trade, yaitu pasar modern. Nah, di sini aku akan jelasin lebih spesifik lagi. GT ini ada tiga macam pasar tradisional. Yang pertama adalah pasar wholesaler atau pasar grosir. Contohnya seperti pasar Tanah Abang. Teman-teman bisa kasih contoh lagi satu? SMK. Pasar SMK. Satu lagi? Pasar Senen. Pasar Senen. Lontong. Oke lah, oke. Tapi lebih spesifik mungkin pasar Jatinegara kali ya. Karena kan ini pasar grosiran. Nah, yang kedua adalah toko kelontong. Toko kelontong ini misalkan seperti kayak di pasar Minggu atau pasar Mampang. Di situ kan pasti ada toko-toko. Nah, itu yang dinamakan toko kelontong. Nah, yang ketiga adalah rombong. Rombong itu biasanya adalah toko-toko kecil atau warung-warung kecil yang biasanya ada di pinggir jalan. Nah, ini tiga macam ini ada di kategori general trade atau pasar tradisional. Nah, yang kedua adalah MT, yaitu modern trade. Nah, modern trade ini dibagi tiga juga. Yang
Yang pertama adalah Hyper Super. Hyper Super ini hampir sama kayak pasar grosir, cuma bangunannya ini lebih modern. Dia punya kasir, tapi pembeliannya sama grosiran. Nah, yang kedua adalah supermarket. Supermarket ini pun juga dibagi dua, satu MTKA, yang kedua adalah MTI. MTKA ini supermarket yang dari perusahaan luar, dan MTI ini adalah supermarket dari perusahaan domestik atau perusahaan Indonesia. Nah, yang ketiga adalah key account. Key account ini biasanya adalah toko-toko yang biasa kita kunjungi di pinggir jalan, yang logonya warna merah dan biru tuh biasanya kalian pasti tahu. Nah, itu key account. Wow, pertanyaan terakhir, kita buka bareng-bareng ya. Kenapa harus dilakukan market visit? Nah, kenapa sih Indo5 selalu melakukan market visit? Seperti narasi tunggal Indo5, kami sangat memahami apa yang menjadi kebutuhan Anda karena Anda merupakan bagian dari kami. Nah, itu juga hal yang selalu kita pastikan untuk mencapai target KPI dari klien. Melanjutkan dari pertanyaan yang terakhir, kenapa harus dilakukan market visit? Yang pertama, pastinya kita harus mensidak frontliner di tempat, apakah ada atau tidak. Karena kan absensi dari frontliner ini beberapa ada menjadi KPI dari klien tersebut. Nah, yang kedua adalah kita harus mencek juga penampilan dari frontliner. Kenapa? Karena frontliner ini merepresent klien kita. Jadi kita harus make sure banget penampilannya ini harus oke. Dan yang ketiga adalah otomatis sudah pastinya kita pasti harus mencek kinerja dari frontliner tersebut. Dan yang paling penting terakhir, kita juga harus mencek aktivitas dari kompetitor. Kenapa? Karena kita nggak mau ketinggalan dari kompetitor yang ada di pasar. Wow, aku udah jawab semua 5 pertanyaan dari Indo5 mengenai GSD. Sekarang teman-teman bisa langsung aja tanyakan. Kalau misalnya ada pertanyaan mengenai GSD ataupun market visit, bisa langsung tanyakan di comment section di bawah. Dan jangan lupa juga untuk follow, subscribe, like sosial media Indo5. Indo5 plus dan